Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Sore ini kita akan memulai tafsir surat yang baru, yaitu surat At-Talaq. Surat ini berisi tentang hukum yang terkait dengan menalak istri, ya, sehingga disebut dengan surat At-Talaq. Surat ini kata Ibnu Katsir madaniyah, ya, madaniyah, yang berarti turun setelah Nabi alaihi salatu wassalam berhijrah. Nah, yang dimaksud dengan talak, at-talaq, dalam bahasa kita talak, maknanya adalah secara makna bahasa melepas. Nah, yaitu melepas akad nikah yang sudah ada, ikatan nikah yang sudah ada. Laki-laki dan wanita hanya bisa sah sebagai suami istri dengan akad nikah, akdun nikah. Baik, sang wanita dinikahkan dengan seorang pria oleh wali wanita itu, oleh wali wanita itu, yakni wali nasab. Nah, seperti ayahnya atau semisalnya. Jika tidak ada wali nasabnya, maka yang menikahkannya adalah wali hakim. Di negeri kita, ya, wali hakim ada di pengadilan agama. Naibnya, biasanya pernikahannya itu bukan langsung oleh wali hakim, tetapi yang mengurusi adalah naib, yaitu ya penghulu, bapak penghulu yang ada di KUA. Nah, itu naib, yakni wakil dari, pengganti dari wali hakim. Itu wali hakim namanya, jika tidak ada wali nasab. Nah, dengan pernikahan yang sah, yang syar'i, sesuai dengan syarat-syaratnya, maka sah menjadi suami istri. Nah, pernikahan itu, ya, akad nikah yang dilakukan itu mengikat antara keduanya. Nah, jika ingin melepas akad itu, ikatan itu, maka suami menalak istrinya, mencerai istrinya. Nah, talak cerai, menalak istrinya, ini mencerai istrinya, ini melepas ikatan itu. Pada asalnya menalak istri mencerai istri hukumnya makruh. Hukumnya makruh kecuali jika ada hajat yang menuntut untuk itu. Jika ada tuntutan hajat untuk mencerainya, menalaknya, maka hukumnya menjadi mubah. Baik. Ini sekilas, ya. Yang bisa mentalak itu suami, di tangan suami. Istri tidak bisa mentalak, meskipun dia mentalak 1000 kali tidak sah. Istri mentalak suaminya 1000 kali tidak sah. Dan jika talak di tangan wanita, bahaya. Tiap hari suaminya ditalak.
Nah, sudah marah ditalak suaminya. Nah, makanya ya, syariat yang sempurna ini yang dibuat oleh Allah SWT meletakkan wewenang menalak itu di tangan suami. Baik. Istri jika hajat menuntut, dia bisa minta cerai, tetapi dia tidak bisa menjatuhkannya, hanya bisa menuntut, meminta dicerai. Nah, jika tuntutan datang dari arah istri, suami mengabulkan, ya, hukumnya namanya khulu'. Itu syaratnya harus membayar tebusan, istri membayar tebusan. Nah, ada ayat tersendiri tentang itu. Ya, mengembalikan mahar atau semisal dengan itu. Nah, itu ada pembahasan tersendiri, khulu' namanya. Syaratnya harus bayar tebusan, menebus dirinya agar lepas dari ikatan, mengembalikan mahar atau yang semisalnya. Nah, begitu. Jika suami memenuhi tuntutan istri ketika minta cerai dan dia mencerainya tapi tanpa tebusan, ya, tidak bisa jadi khulu'. Syaratnya khulu' itu harus ada tebusan. Maka hendaknya dia niatkan mentalaknya saja. Hendaknya dia meniatkan untuk mentalaknya. Jika dia niatkan khulu' tanpa tebusan tidak sah. Jadi meskipun wanita yang menuntut, meminta, jika memang dianggap menjatuhkan sebagai talak cerai, bukan sebagai khulu'. Karena khulu' fasakh, pembatalan akad. Adapun ini mencerai, menalak, ya, ada tahapannya. Nah, ada tahapannya. Ada talak pertama, talak 1, ada talak 2, ada talak 3. Syariat ini menjaga keutuhan rumah tangga, sehingga diberi tahapan-tahapan. Tahapannya panjang, tidak semudah itu, ya. Jadi kesempatan mentalaknya sampai 3 kali. Talak 1 dulu. Jika talak 1 jatuh, masih suami istri. Masih suami istri. Masih harus tinggal bersama di rumah. Tidak boleh mengusir keluar, pergi. Masih wajib diberi nafkah dan tempat tinggal. Tidak boleh diusir keluar dan tidak diputus nafkahnya, tidak boleh. Dan sang istri juga tidak boleh keluar dari rumah itu. Masih harus bersama suaminya, karena masih suami istri. Ya. Hanya saja, ya, tidak boleh melakukan hubungan tanpa berniat rujuk. Ya, tanpa berniat rujuk. Jika dia rujuk di masa iddah, karena ada masa penantian, masa iddah namanya. Masa iddah, masa penantian itu. Ya. Masa penantian itu, iddah itu salah satu quru', 3 quru'. Quru' itu adalah 3 kali haid. Nah, 3 kali haid, jadi suci dari haid yang ketiga, berarti habis masa penantiannya, masa iddahnya. Barulah setelah itu bukan suami istri lagi, dan harus sudah berpisah setelah itu. Jika menanti sampai 3 kali haid, ya, tidak juga dirujuk, ketika suci dari haid yang ketiga, berarti sudah lepas sama sekali dan sudah bukan suami istri. Ketika masih di masa iddah, masa penantian, ya, rujuk, enggak masalah, rujuk begitu saja. Tidak perlu akad. Nah, tidak perlu akad. Hanya saja syariatkan mentalak, merujuk, dipersaksikan. Ya, ada saksi. Nah, itu tujuannya. Makanya diperintahkan agar
masih satu rumah. Istri jangan keluar, suami jangan mengusir. Barangkali selama masa penantian ya ingin kembali lagi. Nah, ingin kembali lagi. Baik. Setelah itu ada talak yang kedua. Nah, jika dirujuk di masa iddah kembali begitu saja tanpa akad. Jika habis masa iddah kemudian ingin rujuk harus akad yang baru. Yang jelas jika bersatu kembali baik dengan rujuk di masa iddah atau dengan akad yang baru ya jadi suami istri lagi, kesempatan mentalaknya tinggal 2 kali. Tinggal 2 kali. Jika ditalak lagi yang kedua kalinya berarti jatuh talak 2, hukumnya masih sama dengan talak pertama. Itu namanya talak raj'i. Talak pertama tadi talak raj'i karena masih bisa dirujuk, talak yang kedua juga talak raj'i sama. Hukumnya yang kalian dengar tadi sama persis. Jika dirujuk di masa iddah jadi tidak perlu akad. Begitu pula jika dirujuk setelah masa iddah habis yakni dengan akad yang baru, kembali jadi suami istri, kesempatan talaknya tinggal 1 kali. Tinggal 1 kali. Ketika dijatuhkan talak yang ketiga, intahal amr. Ya, urusannya selesai. Dengan jatuhnya talak yang ketiga, langsung saat itu sudah bukan suami istri lagi, harus keluar dari rumah, tidak ada lagi nafkah. Harus berpisah dan tidak bisa dirujuk lagi. Di masa iddah tidak bisa. Ya. Begitu pula habis masa iddah tidak bisa dinikahi lagi sampai menikah dulu dengan laki-laki lain. Dan terjadi hubungan kemudian terjadi perceraian tanpa direkayasa baru bisa nikah lagi. Sudah sulit urusannya kalau itu. Nah, ini kan tahapan dibuat sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala agar bertahan rumah tangga itu. Tidak semudah itu. Ya. Dan dalam mencerai ada aturannya. Tidak begitu saja saat itu juga ya marah ingin mencerai langsung dijatuhkan ya anti thalaq. Kamu saya talak, saya cerai. Nah. Harus ada yang diperhatikan. Ada hukum yang diperhatikan. Yaitu mencerai istri di waktu dia bisa langsung beriddah sehingga dia tidak termudaratkan. Ya. Jika dia sedang haid, ya tidak boleh ditalak. Jika dia sedang haid, tidak boleh ditalak. Atau dia sedang suci tapi sempat terjadi hubungan di masa suci itu, tidak boleh ditalak. Tunggu sampai dia dalam keadaan suci dan tidak melakukan hubungan, baru boleh ditalak. Talak sunni namanya. Talak sunni, talak syar'i. Jika ditalak saat haid atau saat suci tapi telah terjadi hubungan, itu namanya talak bid'i. Talak bid'i karena menyelisih syariat. Namun yang rajih setelah pembahasan yang panjang, yang rajih talak bid'i jatuh, sah, meskipun menyalahi syariat. Ya, dan tidak ada masalah bahwa satu perkara terlarang, haram, menyalahi syariat, tetapi sah. Seperti hanya zihar yang sudah kita lewati. Ya, zihar, kamu seperti punggung ibuku, ya kan?
yang bermakna sumpah mengharamkan istrinya atas dirinya seperti ibunya, padahal tidak, itu kan haram. Tetapi sah dan berlaku konsekuensi hukumnya. Sama dengan talak bid'i, melanggar karena mentalak istri tidak sesuai tuntunan syariat. Talak bid'i disifati talak bid'ah karena menyelisih syariat, karena menalaknya di masa haid atau di masa suci tapi sempat terjadi hubungan. Itu melanggar, ya, itu haram, tetapi tetap jatuh talak itu, sah talak itu, dan konsekuensinya berlaku, yakni talak satu. Kesempatan setelah itu tinggal 2 kali. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, wahai nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukhatab, yang diajak berbicara pertama kali dengan ayat ini, ya, dan mengikut tentunya setelahnya umatnya. Hukum ini berlaku untuk Nabi alaihi wasallam dan umatnya. Ya. Pada asalnya kaidah syariat, kaidah hukumnya, ma thabata lin nabi alaihi wasallam thabata li ummati illa bidalilin yufarriqu bainahuma aw bainahum. Hukum yang berlaku untuk Nabi alaihi wasallam juga berlaku untuk umatnya, kecuali ada dalil yang membedakan antara keduanya, antara pihak Nabi dengan umatnya, antara mereka. Selama tidak ada dalil yang membedakan, sama hukumnya. Di sana ada khususiyah Nabi SAW. Ada hukum-hukum yang berlaku khusus untuk Nabi SAW. Itu berdasarkan dalil. Jika tidak ada dalil yang membedakan, maka hukumnya sama. Contoh khususiyah Nabi SAW, kesamaan hukum antara Nabi dengan umatnya, sama-sama, ya, sama-sama dibolehkan melakukan poligami, ta'addud, lebih dari satu istri. Tetapi umat ini dibatasi hanya 4 wanita, tidak boleh lebih. Jika lebih sudah zina. Sementara Nabi Muhammad SAW punya khususnya hukum khusus, ya, bebas, bisa lebih dari 4, ya. Karena itu Nabi sampai punya, ya, 9 istri. Itu hukum khusus, jangan ditiru. Khususiyah, ada dalil yang membedakan, ya. Baik. Janda-janda umat ini, siapapun janda itu, ya, bisa dilamar dan dinikahi oleh pria lain yang mau setelahnya. Nah, adapun janda-janda Nabi SAW, ummahatul mukminin, ibunda-ibunda kaum mukminin, istri Nabi yang ditinggal mati oleh Nabi SAW, diharamkan untuk dilamar dan dinikahi oleh siapapun dari umat ini. Ya. Karena kemuliaan Nabi SAW, dan dikarenakan mereka itu adalah istri Nabi di dunia dan di akhirat, sehingga tidak boleh dinikahi setelahnya oleh siapapun dari umat ini. Di antara khususnya. Baik. Dalam hal mentalak sama. Hukum yang berlaku untuk Nabi SAW juga untuk umatnya sama dalam hal mentalak. Yang sudah kalian dengar tadi ulasannya secara singkat, kesimpulan-kesimpulannya. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Idza, apabila, talaqtumun nisaa, kalian menalak istri. Sering kita dapati ayat dimasuki oleh perangkat bahasa idza, ya, yang menunjukkan persyaratan, ya, tanpa menjazm fi'il. Masuk ke fi'il madhi
Yang namanya fi'il madhi pada asalnya kata kerja yang bermakna lampau. Madhi itu lampau. Fi'il madhi ini kata kerja lampau. Iya. Tolaktum itu secara makna bahasanya jika berdiri sendiri, tolaktum kalian telah mentalak. Tolaktum kalian telah mentalak. Jadi kata kerja lampau madhi. Tetapi ketika dimasuki idza beberapa ayat kita dapati itu maknanya bukan madhi, bukan lampau, tapi ya mudhari, bermakna mudhari, yakni kata kerja yang akan datang, fil mustaqbal, sesuatu yang akan dikerjakan mendatang. Makna ayat ini kata ahli tafsir, idza aradtum talaqahunna, apabila kalian ingin mentalaknya. Bukan apabila kalian telah mentalaknya. Jika sudah ditalak, ya sudah terjadi. Ini sekarang bimbingan petunjuk dari Allah bagaimana jika ingin mentalak istri, bagaimana caranya, aturannya, kapan ditalak. Apabila kalian ingin mentalaknya, mencerainya, begitu. Sama dengan ayat fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal qur'an, bukan apabila telah membaca Al-Qur'an, setelah baca Qur'an baru baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salah. Sudah selesai baca Quran baru baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalilnya ayat. Fa idza qara'tal Qur'an, apabila kamu telah membaca Al-Qur'an, fasta'id billahi minasyaitonir rajim, maka bacalah ta'awud. Jadi setelah baca Quran baru ta'awud. Karena fi'il madhi dia dapat. Salah. Prakteknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, misalnya, baru baca Quran. Jadi idza qara'ta, yakni idza aradta an taqra al-Quran, apabila mau baca Quran, gitu. Nah, difahami ya? Fatalliquhunna li'iddatihinna. Apabila kalian ingin mentalak istri, maka fa ini fa jaza, ya, fa huruf alfa al jaza yang jatuh pada jaza jawaban syarat idza, karena talliquhunna ini jawabannya, ya. Jawabannya apa? Talliquhunna li'iddatihinna, talaklah mereka li'iddatihinna, untuk iddah mereka. Apa maksudnya untuk iddah mereka? Yakni untuk mereka bisa langsung beriddah. Untuk mereka bisa langsung beriddah. Bagaimana supaya mereka bisa langsung beriddah? Caranya talak pada saat suci dan belum terjadi hubungan. Karena dengan itu dia akan langsung menghitung iddahnya, hitung salah satu quru. Nunggu dia haid satu kali, satu suci, kemudian nunggu lagi haid yang kedua, suci, nunggu lagi haid yang ketiga. Setelah suci, haid yang ketiga berarti selesai masalah. Jika dia ditalak dalam keadaan haid, maka itu tidak dihitung. Haid itu tidak dihitung iddah. Saat haid tidak dihitung iddah itu. Itu dibiarkan lewat. Suci dari haid itu, suci. Ini panjang haidnya saja berapa hari. Setelah itu suci berapa hari, ini tidak dihitung semua. Setelah haid itu lewat, suci sekian hari sampai sebulan akumulasinya. Baru kemudian haid lagi, baru dihitung satu. Ya, kan jadi panjang. Ya, begitu pula halnya jika dia ya ditalak saat suci tapi terjadi hubungan, bisa jadi hubungan itu membuahkan hasil.
Tidak jelas akhirnya dia mau beriddah dengan apa ini. Nah, karena boleh jadi dia hamil, tertahan haidnya, tidak jelas. Oleh karena itu harus diperjelas, ya, dan tidak boleh termudaratkan memanjang iddahnya. Jadi saat dia suci, ya, tanpa terjadi hubungan saat itu, saat sucinya itu. Nah, itu maksudnya untuk beriddah. Maknanya itu secara mudahnya, intinya itu. Adapun penjelasan ahli tafsir, ya, secara detailnya ada khilaf di antara mereka antara, yakni dalam hal mengartikan al-lam ini, li'iddatin lam ini, huruf lam ini apa maknanya? Ya. Ini ada khilaf di antara ulama. Ya. Ada yang mengartikan al-lam biasanya lam itu biasanya digunakan untuk apa? Untuk penjelasan faktor. Lit-ta'lil, biasanya begitu. Lit-ta'lil. Jadi penjelasan illat, faktor suatu perkara biasanya. Sehingga, ya, bisa saja ketika melihat li'iddatihinna langsung diartikan karena, ya, faktor iddahnya. Dan itu memang salah satu tafsir ulama. Dan itu yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan As-Sa'di. As-Sa'di di tafsirnya mengatakan li ajli iddatihinna. Li ajli iddatihinna. Talaklah mereka karena faktor iddahnya. Maksudnya agar mereka segera bisa beriddah, tidak memanjang, tidak jelas seperti tadi yang telah dijelaskan. Jika ditalak bukan pada masa yang diatur syariat, ya, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, jadi talaklah karena iddahnya. yakni agar bisa langsung beriddah, yaitu saat suci, ya, dan tidak terjadi hubungan saat suci itu. Ini yang dipilih oleh Sa'di di tafsirnya, Tafsir Karim rahimahullah kalian lihat, dan Ibnu Taimiyah sebelumnya milih ini. Adapun Ibnu Utsaimin menganggap itu lemah, dan Ibnu Utsaimin memilih tafsir al-lam bukan penjelasan illat, faktor, ya, tetapi lam lit-tauqit, penetapan waktu. Al-lam lit-tauqit, yakni penetapan waktu. Dan dalam ilmu nahwu, ya, huruf-huruf jar itu istilahnya tatanawab. Huruful jar tatanawab. Huruf-huruf jar itu saling berganti fungsi. Ya, saling berganti fungsi. Nah, terkadang, ya, datang al-lam yang biasanya untuk ta'lil tapi datang dengan makna fi. Datang dengan makna dzarf, ruang, ya, waktu misalkan. Yakni di sini misalkan maknanya lit-tauqid, untuk penetapan waktu, yakni fi waqti iddatihinna, fi waqti qubuli iddatihinna. Di waktu wanita itu langsung beriddah. Dan ini yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin, ya, bahwa al-lam lit-tauqid. Ya, al-lam di sini bermakna fi. Jadi lam di sini menggantikan fungsi fi. Biasanya fi itu yang bermakna menunjukkan dzaraf, ruang waktu. Di, ya, di waktu. Ini sekarang digantikan fungsinya oleh lam. Itu biasa, ya, dalam bahasa. Dan yang menjadi acuan tafsir ini adalah tafsir Ibnu Abbas. Yang menjadi acuan tafsir ini, tafsir Ibnu Abbas, dikeluarkan oleh At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya.
sanadnya dinilai sahih oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ibnu Jarir At-Tabari mengeluarkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas dengan sanad yang oleh Ibnu Hajar dan Fathul Bari dinilai sahih. Ibnu Hajar mengatakan fatalliquhunna fi qubuli iddatihinna. Fatalliquhunna fi qubuli iddatihinna. Maka talaklah istri-istri itu pada waktu mereka dapat langsung menghadapi iddahnya, langsung menghitung iddah saat suci dan tidak terjadi hubungan. Ya, jika dia ditalak pada saat suci tidak terjadi hubungan, kan tidak mungkin hamil, karena dia jelas suci sudah lewat. Ya, haidnya dia sekarang suci, karena tidak terjadi hubungan maka tidak mungkin hamil. Jadi mesti akan haid lagi nanti langsung, haid itu langsung dihitung. Beda jika ditalak saat haid, dia tidak bisa langsung beriddah, bukan qubul iddatinna, bukan langsung bisa menghadapi iddah, karena itu tidak dihitung, suci dari itu tidak dihitung. Nanti haid berikutnya baru dihitung. Jadi panjang. Jika terjadi hubungan saat itu, ada kemungkinan hamil. Jadi tidak jelas iddahnya apa nanti. Apakah haid atau hamil, melahirkan dari hamilnya itu. Nah, ini dari Ibnu Abbas, ini yang didukung oleh Ibnu Utsaimin. Ala kulli hal, di atas dua pendapat itu yang jelas maknanya kita semua tahu. Baik diartikan untuk ta'lil, karena iddahnya, atau seperti kata Ibnu Abbas dan juga Ibnu Utsaimin, yaitu pada saat bisa langsung beriddah. Jelas maknanya, maknanya jelas sama kesimpulannya. Artinya, jika kalian ingin mentalak istri, talaklah di waktu yang dia bisa langsung beriddah. Talaklah agar dia bisa langsung beriddah. Nah, itu aturannya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjut pertemuan berikutnya insyaallah. Qadar subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.